Jadi sekarang sudah ada 9 partai politik yang merestui Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Alhamdulillah. Kami sempat kaget bang, Prabowo akhirnya memilih Gibran Rakabuming Raka dari sekian banyak figur di Koalisi Indonesia Maju. Pertimbangannya apa bang? Ya, sesuai yang kita bahas berulang kali di baik catatan demokrasi, apapun lah, program TV One ini, saya sudah sampaikan berulang-ulang kali bahwa memang sekali lagi bahwa keputusan calon wakil presiden Pak Prabowo itu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat para ketua umum. Dan alhamdulillah setelah Bang Zulhas pulang dari kunjungan kerja luar negeri mendampingi kunjungan kenegaraan presiden, kita bisa bertemu. Terjadilah pertemuan, rapat kumpul semua itu hari Minggu malam yang lalu. Dan alhamdulillah semua sepakat, musyawarah untuk mufakat memutuskan nama Mas Gibran mendampingi Pak Prabowo. Tentu sebelumnya hari Sabtunya Partai Golkar secara resmi dalam Rapimnas Partai Golkar memutuskan nama Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Seperti itu. Nah, apa alasannya? Yang saya tangkap adalah bahwasanya pilihan ini dalam rangka memastikan keberlanjutan rekonsiliasi yang sudah dibangun oleh Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Bagaimana Indonesia sekarang sudah punya modal besar, ya, modal persatuan yang dimulai dengan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang menyebabkan apa? Kita punya modal besar persatuan. Persatuan inilah menjadi modal pemerintah Pak Jokowi untuk menghadapi krisis yang melanda seluruh dunia. Mulai pandemi COVID-19 yang menghantam seluruh dunia. Alhamdulillah, Indonesia salah satu negara terbaik yang bisa menghadapi pandemi COVID-19. Kita dipuji dan diberikan apresiasi oleh PBB dan juga berbagai negara besar bahwa Indonesia salah satu negara tersukses dan yang mampu menghadapi pandemi COVID-19. Itu satu. Saya potong, mohon maaf. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Saya potong, mohon maaf bang. Rekonsiliasi dan juga keberlanjutan ini apakah hanya kemudian dilihat dari sosok Gibran anak presiden saja? Apa kurang Erik, Hovifah, Erlangga, dan juga yang lain-lain bang? Sabar. Tidak keberlanjutan kan mereka? Sing sabar, ini kan belum selesai. Langsung saja dijawab bang Andre. Langsung saja bang. Tadi saya kan nonton Bang Adian tadi bicara aman. Tadi kita foto-foto jadi dulu, gini. Bang. Aman. Jadi itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah Nggak dijawab nih bang yang tadi. ya ini mau masuk ke jawab, sabar. Yang kedua adalah memang kita tahu teman-teman mahasiswa ini, adik-adik kita, anak muda saat ini adalah pemilih mayoritas di 2024. Nah, ada keinginan dari partai-partai dan juga aspirasi dari masyarakat dan juga relawan yang menginginkan anak muda jangan lagi hanya sebagai objek. Jadi kita bicara Gen Z, kita perhatian sama anak muda, ya, perhatian sama Gen Z, perhatian sama milenial, tapi faktanya hanya dimanfaatkan sebagai suara, ya, untuk kemenangan. Nah, disinilah perannya Mas Gibran sebagai anak muda yang punya visi, ya, di mana Pak Prabowo sebagai tokoh senior, ya, punya pengalaman, ya, punya stabilitas dan rekam jejak, ditambah dengan Mas Gibran yang punya visi, energi, dan inovasi anak muda, ini bisa memenuhi ekspektasi dan harapan seluruh warga negara Indonesia. Bang Andre, poin itu menarik bang. Apa yang dimanfaatkan dari Gibran sehingga bisa jadi daya jungkit buat Prabowo Subianto? Tadi saya sampaikan. Sekian banyak yang berpengalaman. Ya, tadi saya sampaikan. Pertama tadi anak muda. Mas Gibran faktanya representasi anak muda. Dan anak muda mayoritas pemilih di 2024. Yang kedua, banyak orang bilang Mas Gibran tuh, mohon maaf, ada seniornya Bang Adian bilang Mas Gibran tuh anak ingusan. Faktanya Mas Gibran itu wali kota yang salah satu wali kota yang sukses membangun daerahnya. Bayangkan saja, ya, di saat dia dilantik menjadi wali kota, ekonomi Solo itu minus 1,74%.
saat dia wali kota, kita bicara 2022 yang lalu, ekonomi Solo bisa jadi 6,25%. Padahal rata-rata ekonomi nasional waktu itu hanya 5,3%. Ya, 5,3%. Iya bang, barusan kata Bang Jazil ya. Ya alhamdulillah, terima kasih masukannya Gus Jazil. Tapi itulah faktanya. Ya, Caimin malah ya memuji. Jadi menurut saya ya ini anak muda berprestasi. Ya, dan satu lagi nanti pasti masuk ke dalam bicara soal politik dinasti. Pasti kan ujungnya di situ. Saya mau Abang mengutip. yang narik ke sana sih. Nggak apa. Nggak ada yang bilang nggak ada yang bilang. Sebelum itu masuk, karena segmennya masih panjang, pasti akan sampai ke situ. Lebih baik kita selesaikan di segmen ini saja. Ya. Jadi saya ingin sampaikan, ya, saya ingin mengutip pernyataan Mas Hasto dan Mbak Puan, bosnya Pak Adian. Mas Hasto dan Mbak Puan, sewaktu Mas Gibran maju menjadi wali kota Solo, beliau menyampaikan bahwa pemilihan Mas Gibran menjadi wali kota Solo itu bukanlah politik dinasti, karena jabatan wali kota Solo itu bukan ditunjuk, tapi melalui kontestasi pemilihan langsung oleh rakyat. Dan faktanya masyarakat Solo waktu itu memberikan pilihan kepada Mas Gibran menjadi wali kota Solo, ya. Nah, sekarang Mas Gibran maju sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Prabowo Gibran untuk Indonesia maju, ya, untuk Indonesia gemilang, untuk Indonesia Mas 2045. Nah, Kalau dari suara Bang Andre ini Prabowo Gibran satu putaran paten gitu Bang. insya Allah, karena kepastian ini milik Allah. Nah, kita hanya bisa berusaha dan ikhtiar, tentu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya apa? Tentu Mas Gibran akan menghadapi kontestasi yang sama di Pilpres 2024 nanti. Kita kembalikan kepada rakyat. Kalau memang rakyat ingin memberikan mandat kepada Pak Prabowo Gibran, insya Allah Prabowo Gibran siap melanjutkan kesuksesan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Bang Adian dulu boleh Bang komentar Bang. Mau komentar yang mana? Pertama tentang politik dinasti. Oke, begini loh. Kalau kemudian dia mengikuti seluruh mekanisme rekomendasi partai dan bla bla bla, sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang, nggak masalah. Tapi kalau menuju ke sana undang-undang harus dirubah, itu problem. Ada intervensi kekuasaan, itu problem. Rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa, rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga. Jangan. Ingat, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Kalau kita bicara soal politik dinasti, kalau kemudian mekanismenya seperti waktu dia di Solo, Bobi di Medan, no problem. Tidak ada aturan dirubah, tidak ada yang kemudian diganti. Nggak ada. Dan ini akan menjadi catatan sejarah yang akan dikenang dari generasi ke generasi bahwa pernah terjadi. Pernah terjadi. Itu kalau soal politik dinasti. Kalau soal yang lain, banyak orang kemudian tidak berjuang memenangkan Jokowi, tetapi kemudian menikmati habis kemenangan itu. Dan lalu merasa dirinya lah yang kemudian paling berjasa terhadap Jokowi. Tapi sekali lagi, rakyat tidak bodoh. Rakyat dengan segala macam caranya dia akan ingat peristiwa demi peristiwa. Dia akan ingat hinaan demi hinaan, dan bagaimana ada kelompok yang menghina Jokowi dan kami bertahan. Jokowi pernah mau diimpeachment 2 kali di DPR. Usul itu sudah bergulir, kita cegah, kita tahan. Siapa yang mau impeach, kelompoknya yang mana, sama-sama kita tahu. Lalu sekarang mau merasa dirinya paling hebat gitu, paling menjaga Jokowi itu. Kita buka sejarahnya, tidak bisa. Tidak bisa, dan percayalah, sekali lagi saya katakan, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Silakan Bang Andre, singkat. Saya rasa rakyat tentu akan menilai bahwasanya kalau kami Partai Gerindra tentu tidak ingin merasa memiliki Pak Jokowi. Yang ada adalah
komitmen Pak Prabowo bersama Pak Jokowi melihat kondisi 2019 di mana kita terancam perang saudara. Dan Nggak, sebentar, satu-satu, Pak. Nggak, maaf. Nggak, itu analisis siapa? Begini, Ganti-gantian kita bicara. Jangan kemudian selalu menebarkan ketakutan Enggak. untuk negosiasi. Tidak. Nggak, boleh Tidak. kita gantian. Oke, bukan Anda sebentar. bicara, saya nggak cegah. Bahasamu tentang ancaman perang saudara itu berbahaya. Betul. Enggak, itu berbahaya. Makanya saya selesaikan Bagaimana saya bicara. kemudian kamu menafsirkan kompetisi kontestasi politik pemilu sebagai ancaman perang saudara? Langsung dijawab Ini oleh intimidatif Bang ya? Andre, Bang. Tidak Ini intimidasi. Makanya kita belajar gantian bicara. Anda bicara, saya tidak pernah merecoki. Tuntaskan Bang. Ya makanya kondisi 2019 itu begitu mencekam. Bahkan saya ingin sampaikan di depan Bawaslu di Sarinah itu bagaimana terjadi bentrok antara pendukung Pak Prabowo dengan aparat keamanan. Pak Prabowo datang tengah malam melihat pendukungnya ratusan luka-luka. Mereka terkapar. Lalu Pak Prabowo melihat salah satu pendukungnya mendatangi beliau. Pak, itu sudah berdarah-darah. Pak, saya siap mati untuk Bapak. Itu dilihat oleh Pak Prabowo. Dan beliau Nggak viral ya waktu itu ya Bang ya? beliau sadar bahwa itu banyak rekamannya. TV One ada kok di lapangan. Jadi beliau sadar bahwa ini tidak benar. Beliau ingin mendapatkan kekuasaan, tapi bukan dengan cara ini. Lalu beliau sampaikan kepada anak muda yang bilang, saya siap mati untuk Bapak. Sempat kaget, Prabowo akhirnya memilih Gibran Rakabuming Raka dari sekian banyak figur di posisi Indonesia Maju. Pertimbangannya apa? Ya sesuai yang kita bahas berulang kali di balik catatan demokrasi, apapunlah program TV. Sudah saya sampaikan berulang-ulang kali bahwa memang sekali lagi bahwa keputusan calon wakil presiden Pak Prabowo itu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat para ketua umum, dan alhamdulillah setelah Bung Zulhas pulang dari kunjungan kerja luar negeri mendampingi kunjungan kenegaraan presiden kita bisa bertemu, terjadilah pertemuan rapat kumpul semua. Itu hari Minggu malam yang lalu. Kamu tidak boleh mati. Kamu masih muda. Kamu harus berbakti kepada orang tua. Prabowo sadar dan meminta seluruh pendukungnya pulang, ya, karena beliau tidak ingin negara kesatuan Republik Indonesia yang beliau jaga sebagai patriot dan negarawan hancur. Disitulah beliau bersama Pak Jokowi membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi dan persatuan. Gitu loh. Itu that's point, itu sejarah. Gitu. Bang Adian. Enggak, sebentar dong. Setelah terjadi bentrokan, bla 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 bla, dapat jabatan. Jabatan. Iya dong, menjadi Menhan. Begini loh Mas Andre, jangan bicara bentrokan antara aparat dan demonstran itu sebagai indikasi perang saudara. Nanti saya jelaskan tambahan. Sebentar, ini yang menurut gua lu berbahaya menggunakan istilah. Oke, bentrokan aparat terjadi di Rempang dan rakyat itu bukan ancaman perang saudara. Bentrokan aparat dan mahasiswa saat berkali-kali undang-undang juga protes undang-undang itu juga bukan perang saudara. Boleh saya tambahkan? Ditahan dulu Bang, kita tuntaskan dulu. Oke. Bentrokan waktu undang-undang apa Ciptaker itu juga bukan perang saudara. Jangan dramatisasi lah. Oke, ada demonstrasi menolak kebijakan, ada demonstrasi menolak hasil, aparat menjaga, terjadi bentrokan. Ya biasa saja. Jangan lu dramatisasi soal aku mencegah perang saudara. Perang saudara siapa dengan siapa? Kondisinya mungkin Adian Napitupulu waktu itu di lingkar kekuasaan, ya, menikmati dukungan seluruh kekuasaan waktu itu. Jadi tidak melihat kondisi real yang ada di lapangan. Nah, di satu sisi Pak Jokowi sadar bahwa lihat potensi ada perpecahan di antara anak bangsa, sehingga Pak Jokowi waktu itu membuka diri berrekonsiliasi dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo pun sadar potensi perang saudara karena begitu besarnya polarisasi waktu itu. Kita harus akui polarisasi itu ada, sehingga Pak Prabowo itu menyambut baik, ya. Pak Jokowi membuka diri, Pak Prabowo menyambut baik dan membuka diri, terjadilah persatuan. Dan alhamdulillah persatuan ini sebentar gantian dulu bicara.
Persatuan ini yang menjadi modal besar kita. Selamat dari pandemi COVID-19 dan selamat dari krisis ekonomi, pangan, energi, dan kita ada pastian perang Rusia dan Ukraina yang menghantam seluruh dunia. Oke, sampai di sana Bang Andre. Ini modal Kita besar. poinnya saja. Sebentar. Terima kasih. Satu lagi. Dan persatuan dan rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi ini ditiru oleh Malaysia. Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional terinspirasi dengan rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi yang akhirnya mengantarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Itulah keberhasilan dan contoh teladan yang baik dilakukan Prabowo dan Jokowi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.